Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kita bisa berjumpa dalam rangka untuk mengkaji bersama tentang persiapan menikah. Kali ini kita akan membahas tentang membangun kebahagiaan peradaban dengan membangun keluarga bahagia. Sebuah pengantar untuk menuju kepada pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sahabat muda rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kita untuk menciptakan kita sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Demikian juga Allah SWT ciptakan manusia untuk saling memerlukan, saling membutuhkan, dan saling menyempurnakan. Dengan saling membutuhkan ini, terciptalah sebuah kesempurnaan dalam kebersamaan. Dan dalam kesendirian, maka kesempurnaan tidak mungkin bisa dicapai. Sahabat muda, rumah tangga adalah kebersamaan laki-laki dan perempuan untuk menuju kepada kesempurnaan makhluk. Sehingga terciptalah ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sehingga keluarga menempati posisi yang sangat penting dalam agama Islam. Sahabat muda yang berbahagia, bagaimana posisi keluarga dalam Islam? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ar-Rum ayat 21. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dari diri kalian sendiri pasangan-pasangan yang menjadi tempat kalian mencari ketenangan, dan telah dijadikan di antara kalian dan pasangan kalian cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi yang berfikir. Keluarga dalam Islam itu memiliki posisi yang sangat penting. Kenapa? Karena Islam memberikan perhatian yang besar terhadap keluarga. Di antaranya adalah bahwa keluarga yang dibangun di atas takwa dan ketaatan kepada Allah SWT akan tumbuh dengan keserasian, ketenangan, cinta, dan kasih sayang yang akan menjadi tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Karena keluarga yang kokoh juga akan melahirkan masyarakat yang kokoh. Dan masyarakat yang kokoh akan melahirkan negara yang kuat dan kokoh. Dari semua tadi, maka akan terlahirlah peradaban yang baik dan kokoh. Sahabat muda, Islam memiliki tujuan ketika memerintahkan manusia untuk mendirikan rumah tangga. Tujuan didirikannya rumah tangga dalam Islam diantaranya adalah satu, menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kebesaran Allah itu pasti baik dan pasti istimewa. Yang kedua, terwujudnya rumah tangga yang sakinah, tenang, mawaddah penuh cinta, dan rahmah penuh kasih sayang. Yang ketiga, berlanjutnya keturunan yang berkualitas yang merupakan salah satu maqasid syariah, itu juga merupakan tujuan daripada rumah tangga. Yang keempat adalah untuk kesempurnaan agama seorang muslim dan muslimah. Yang kelima, memperluas lapangan ibadah. Sahabat muda, mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah ini
memerlukan atau ada hal yang harus diperhatikan dalam fase-fasenya. Paling tidak ada 3 fase yang harus diperhatikan oleh pasangan calon suami dan calon istri dalam membangun rumah tangga. Yang pertama adalah fase sebelum pernikahan. Yang kedua, fase saat pelaksanaan akad nikah. Dan yang ketiga adalah fase setelah terjadi akad nikah. Berikut penjelasan sekilas tentang ketiga fase di atas. Yang pertama adalah fase sebelum pernikahan. Sahabat muda yang berbahagia, untuk fase pertama yang harus dilakukan calon pasangan suami dan istri adalah 1. Persiapan calon pasangan suami dan istri. Persiapan ini meliputi persiapan intelektual, persiapan spiritual, persiapan emosional, persiapan fisik, persiapan sosial, persiapan materi. Dan yang kedua adalah pemilihan calon suami dan istri. Dan yang ketiga adalah ta'aruf. Dan yang keempat adalah khitbah. Sahabat muda, sebelum menjalani pernikahan, maka sepasang calon suami istri harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Persiapan yang utuh, menyeluruh dan komplit. Bukan persiapan yang setengah-setengah dan bukan persiapan yang parsial. Sehingga masuk ke jenjang pernikahan, sepasang calon suami istri sudah siap menjalani rumah tangga dengan penuh ketenangan, penuh kesadaran, dan penuh keyakinan. Bukan dengan ragu-ragu, gamang, apalagi takutan. Persiapan yang integral atau utuh ini adalah persiapan intelektual. Apa itu persiapan intelektual? Yaitu persiapan yang mencakup berbagai pengetahuan yang harus diketahui oleh calon pasangan suami dan istri. Seperti tentang motivasi menikah, tentang tipologi rumah tangga, tentang hak dan kewajiban rumah tangga, tentang problematika rumah tangga, tentang komunikasi rumah tangga, tentang parenting, tentang manajemen keuangan rumah tangga, tentang merawat cinta, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah persiapan spiritual, yaitu persiapan yang berkaitan dengan rohani calon pasangan suami dan istri. Apa saja persiapan spiritual ini? Di antaranya adalah yang pertama, kesiapan untuk mengemban tanggung jawab. Yang kedua, kesiapan bahwa rezeki itu di tangan Allah. Manusia hanya berusaha. Yang ketiga, kesiapan untuk merubah dari tuntutan menjadi pengorbanan. Yang keempat, kesiapan untuk tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kesiapan bahwa pasangan orang baik adalah orang yang baik dan pasangan orang yang tidak baik orang yang tidak baik pula. Persiapan yang ketiga adalah persiapan emosional. Apa itu persiapan emosional? Persiapan emosional yaitu persiapan calon suami dan istri untuk mengendalikan emosinya. Sehingga emosi itu tidak liar. Kenapa? Karena suami istri dalam rumah tangga pasti ada salah dan kurangnya. Juga pasangan suami istri harus mampu mengendalikan emosinya, mengontrol kata-katanya. Juga seorang suami dan istri itu tidak boleh membiarkan emosinya dan kemarahannya liar. Begitu juga karena kemarahan yang tidak terkendali, emosi yang liar, kata-kata yang kebablasan akan merusakkan rumah tangga dan merusakkan keharmonisannya. Dan yang terakhir, kenapa mesti ada persiapan emosional? Karena ketika sudah rusak, hancur,
penyesalan itu selalu di belakang. Persiapan berikutnya yang keempat adalah persiapan fisik. Apa itu persiapan fisik? Yaitu kesiapan dari sepasang suami dan istri secara fisik untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Karena sepasang suami istri masing-masing akan mengemban tanggung jawab yang memerlukan fisik yang sehat dan fisik yang kuat. Yang kedua, persiapan yang diperlukan untuk menyiapkan fisik yang kuat dengan membentuk pola makan dan pola hidup yang sehat. Yang ketiga, pola makan yang sehat yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak berlebihan mengandung lemak, mengandung bahan kimia seperti pewarna, perasa, pemutih, pengawet, dan seterusnya. Yang keempat, pola hidup sehat yaitu menjadikan diri punya kebiasaan hidup yang sehat. Seperti olahraga, hidup teratur, hidup yang seimbang antara dimensi hidup. Intelektual, spiritual, emosional, fisik, dan seterusnya. Di antara persiapan fisik ini, apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama adalah mengetahui kesehatan pasangan. Apakah punya penyakit, terutama tentang penyakit keturunan atau tidak, dan seterusnya. Yang kedua, kalau kita tahu, maka akan menjadikan diri kita lebih siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Persiapan fisik ini penting karena suami harus bekerja dan mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Bagi istri juga penting. Kenapa? Karena istri punya tanggung jawab untuk melahirkan. Persiapan yang kelima, sahabat muda rahimakumullah, yaitu persiapan sosial. Apa itu persiapan sosial? Persiapan sosial adalah persiapan calon pasangan suami dan istri untuk bisa bergaul dengan orang banyak. Karena pasangan suami istri akan bergaul dengan keluarga besar pasangan, akan bergaul dengan masyarakatnya. Karena kehidupan sosial memerlukan kesabaran, memerlukan kebijaksanaan, memerlukan sikap pemaaf, penyantun, dan seterusnya. Semua itu tidak bisa langsung jadi, tapi perlu dibentuk, perlu latihan. Oleh karena itulah, maka perlu persiapan. Dan yang keenam adalah persiapan materi. Apa itu persiapan materi? Yaitu persiapan bagi seorang calon suami untuk siap memberi nafkah dan siap berusaha agar bisa memberi nafkah lahir bagi istrinya. Nafkah lahir ini meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan bagi istri yang masih belajar. Sedangkan persiapan materi bagi calon istri adalah kesiapan untuk qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah artinya adalah menerima pemberian suami dan tidak menuntut melebihi kemampuannya. Dan kemampuan untuk mengatur keuangan dalam rumah tangga.